Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Varian Fauzi Abdullah, untuk sebagai dosen e-commerce saya. Dan di sini saya akan menyampaikan tugas akhir e-commerce. Saya berasal dari kelas 18 SIF01 dengan NIM 18111807. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai logo dan nama lapak yang saya gunakan untuk penjualan online. Untuk logo lapak saya sendiri, saya menggunakan logo yang cukup simple, di mana saya menggunakan inisial nama depan saya yaitu D, yang artinya adalah nama pemilik lapak, yaitu saya Damar sendiri, tentunya cukup unik. Dan untuk nama lapak sendiri, saya menggunakan nama yaitu Damar Kulak, yang arti dari lapak ini sendiri adalah dalam bahasa Jawa, kulak itu artinya adalah dagang, atau dalam arti lain berdagang atau berjualan. Untuk Damar sendiri adalah nama saya sendiri, di mana jika digabungkan memiliki arti yaitu damar yang berjualan. Sehingga jika dilihat, nama ini cukup unik dengan simbol yang unik juga, sehingga di mana nantinya agar para pembeli itu dengan mudah dapat menghafali mengenai lapak saya, nama maupun logonya. Itu harapan saya ke depannya nanti. Oke, untuk penjualan online, saya menjual produk komponen komputer dan aksesoris handphone secara online di lapak. Alasan saya menjual komponen komputer dan aksesoris handphone ini, selain memenuhi tugas e-commerce, saya itu melihat begitu besar peluang untuk menjual sejumlah komponen komputer maupun aksesoris handphone. Alasan saya ini, di era saat ini banyak dijumpai berbagai orang, baik bagi para siswa, mahasiswa, hingga pekerja, banyak yang mengisi waktu-waktu mereka untuk membeli keperluan handphone maupun komputer secara online. Apalagi di tahun 2020 hingga 2021 ini merupakan tahun yang sedang mengalami nature disruption oleh COVID-19, sehingga dari hal ini saya ingin ikut andil dalam berjualan online terhadap apa yang sedang marak saat ini, yaitu teknologi berupa menjual sejumlah perangkat komputer maupun handphone itu sendiri. Untuk analisis pasar, kebutuhan pembeli akan barang elektronik itu sendiri, baik komputer maupun handphone, itu cukup tinggi saat ini. Bukan di daerah saya saja atau di Blora, maupun di daerah lain juga sama. Di tahun 2020 hingga 2021 ini, semenjak ada pandemi COVID, itu kan banyak orang dianjurkan untuk tinggal di rumah, sehingga transaksi dilakukan serba online, bukan tatap muka lagi. Dan juga dari transaksi yang serba online ini, saya ingin memanfaatkan penjualan secara online terkait komputer maupun aksesoris handphone. Dan untuk target atau sasaran penjualan online saya ini, itu pertama itu saya lebih tujukan ke teman-teman saya dahulu, baik itu di Blora maupun di luar kota, serta teman-teman organisasi saya yang ada di Blora, serta para organisasi sosial tentunya. Cukup banyak sih kalau di daerah saya itu. Dan untuk teman-teman saya baik di sekolah yang masih siswa, itu akan saya tawari mengenai lapak saya ini, mungkin tertarik. Serta para pegiat hobi perakit komputer. Untuk dari segi pasar penjualan online, saya lakukan tidak hanya menjangkau di sekitar Blora saja, melainkan di semua wilayah selain Blora, seperti Jogja, Surabaya, Semarang, bahkan lebih banyak lagi. Menurut saya, meskipun dijumpai banyak orang menjual komputer, akan tetapi harga rata-rata yang dijual itu cukup tinggi, bahkan aksesoris handphone pun juga. Sehingga saya memiliki inisiatif untuk menjual produk dengan harga terjangkau, terlebih untuk orang-orang di sekitar daerah saya, di Blora sendiri atau di luar daerah. Sedangkan untuk penyampaian informasi sendiri terkait penjualan lapak online tentunya, itu saya sampaikan melalui promosi baik di sosial media, baik di WhatsApp maupun Instagram. Untuk selanjutnya, strategi pemasaran dan penjualan, saya tuh menjual produk, ya kan? Tapi produk ini saya ingin jual kemana?
Dari hal tersebut itu saya memiliki inisiatif atau ide itu seperti yang sudah saya jabarkan di analisa pasar tadi. Itu teman-teman dulu, yang saya kejar itu teman-teman dulu. Setelah teman-teman kena, ya mungkin teman-teman kan juga butuh kan ya perangkat komputer maupun aksesoris HP. Apalagi teman-teman yang sudah saya kenal. Itu setelah itu baru para teman-teman saya yang ada di organisasi-organisasi, baik itu organisasi sosial maupun semi formal seperti di kuliah, organisasi kuliah dan lain sebagainya. Itu juga saya menyebar promosi, ya kan? Promosi juga itu saya sebar melalui status WhatsApp. Saya sebar juga melalui story Instagram. Dan tujuannya itu cuma memperkenalkan ini loh, saya buka toko online. Maaf itu ada typo di situ, toko online. Terus untuk promosi itu saya lebih sering mempromosikan di WhatsApp daripada di Instagram, ya kan? Soalnya lebih mudah di WhatsApp sih menurut saya. Dan impact-nya juga cukup baik, di mana beberapa teman saya itu juga sedang atau sangat butuh akan produk yang saya jual saat itu. Serta saya memanfaatkan teknik push dari lapak yang ada dan juga dibantu promosi oleh teman juga. Oke, untuk modal sendiri itu saya peroleh dari uang hasil honor asisten saya selama kuliah di Amikom. Saya itu mendapat HR asisten itu UTS kemarin bulan Desember dan HR semester genap kemarin. Itu cukup banyak sih HR-nya yang saya dapat. Soalnya saya ngajar itu ada 2 mata kuliah di semester genap kemarin. Di semester ganjil ini cukup 1 mata kuliah. Dan sedikit dana bantuan dari orang tua serta tabungan saya sedikit, serta di sisi lain itu dari barang-barang yang berhasil terjual itu saya olah kembali uang-uang yang saya peroleh itu untuk membeli stok barang yang saya jual sementara seperti OTG, MOSFET, dan lainnya. Untuk strategi pemasaran atau penjualan itu saya menggunakan Bukalapak. Alasan saya menggunakan Bukalapak karena Bukalapak ini bersifat mayoritas di daerah saya, di Blora tentunya. Di Blora ini selain menggunakan Shopee, itu Bukalapak yang laris. Biasanya kalau Bukalapak ini di daerah saya itu menjual kayak perabotan rumah tangga, madu-maduan. Soalnya di Blora itu banyak yang apa namanya jualin madu gitu kan, apa budidaya madu itu sudah dijual di Bukalapak ini. Jadi saya ikut andil juga. Ya udah saya pakai Bukalapak. Nah, ini. Dan juga Bukalapak ini apa? Itu apa namanya tidak rumit penjualannya dalam menjual barang. Tapi di sisi lain juga itu banyak dari teman-teman saya gunain Bukalapak ini untuk jual barang komputer atau beli barang komputer. Biasanya yang di Blora nggak ada, jadi teman saya tuh beli barang-barang yang indet. Jadi dia tuh beli di luar kota. Terus untuk pencairan dana sendiri di Bukalapak itu cukup cepat, hanya 2 jam, tidak memakan sampai 1 hari. Jadi setelah uang transaksi berhasil masuk ke dompet Bukalapak maksudnya di lapak saya, itu langsung dicairkan itu dalam waktu 2 jam, langsung masuk ke rekening. Nah, di sisi lain itu sebagai customer pembeli itu dimudahkan juga dalam bertransaksi, tidak dipersulit, bisa melalui ATM, Indomaret, atau M-Banking. Terus untuk strategi pemasaran atau penjualan, itu social media promotion, itu sendiri saya lebih sering menggunakan WhatsApp seperti yang saya katakan tadi. Ini selain mudah, ya, dibuat ke status, bahkan mudah sekali untuk di-share ke teman-teman yang sudah kita kenal, terus ke grup bahkan. Kalau di Instagram ini saya hanya sekali ya, karena kalau di Instagram ini apa ya, itu keunggulannya dia itu memperkenalkan dari story kita itu bukan ke kita saja, bukan ke teman-teman kita yang kita kenal atau kita ikuti, tapi untuk orang asing pun dapat melihat story kita. Nah, itu keunggulannya Instagram. Ini setelah UTS saya hanya baru 1 kali untuk mempromot di Instagram. Dan saya senang karena dari hasil promot ini beberapa produk saya sudah dilirik oleh beberapa orang. Saya tidak tahu siapa itu, tapi jumlah yang melirik produk saya itu cukup meningkat. Nanti akan saya beritahu. Oke, ini adalah screenshot dari strategi pemasaran atau penjualan. Ini yang tengah Instagram itu.
Terus yang sebelah kiri itu WhatsApp, yang kanan itu hanya formalitas menunjukkan kalau itu WhatsApp milik saya. Oh, ini untuk salah satu dari organisasi yang saya share itu, organisasi sosial tolong menolong, ibaratnya itu sering bantu orang-orang yang ada di desa. Kalau ada orang-orang yang lagi kesusahan atau lagi ada pembangunan desa dan sebagainya, itu sering ikut andil. Terus untuk yang di tengah ini teman-teman saya sendiri yang share, Mbak Marsha dan Mas Bahtiar. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penjualan online dari strategi pemasaran yang berhasil saya gunakan tadi. Ini yang di tabel ini hasil dari Bukalapak saya, ya. Totalnya itu produk yang terjual ada 19 produk, satu produk non lapak atau via WhatsApp. Jadi total ada 20 produk berhasil terjual. Yang satunya lagi transaksi itu 13, yang dimana terdiri dari 12 transaksi itu via lapak dan satu transaksi itu via WhatsApp chat. Nah, ini adalah list barangnya. Ini dapat dicocokkan langsung saja untuk ke transaksi nanti ya. Dan sesuai sama hasil premit yang masuk di pendapatan saya di Bukalapak. Ini ada OTG kabel, mouse, pelindung, keyboard silikon. Dan ini RAM, headset, SanDisk, Isuta mouse, silikon softcase Xiaomi, dan lain sebagainya. Oke, di sini ada total keseluruhan harga toko dan total harga jual di lapak. Untuk total keseluruhan harga toko, ini adalah saya membeli produk barang tersebut di toko di dekat rumah saya sendiri. Kebetulan di Blora itu ada 2 toko elektronik. Ya memang ada 2 sih, untuk khusus yang komputer dan komputer terutama. Itu cuma 2 di Blora. Yang satu di dekat rumah saya, yang satu itu di tengah kota Blora itu sendiri, di dekat jalan apa ya? Jalan Dokter Sutomo atau lupa saya. Pokoknya itu hanya ada 2, yang satu di dekat rumah saya dan yang satu ada di kota Blora. Dan cukup jarang sih ini yang buka toko komputer. Dan ini modal yang saya butuhkan untuk membeli produk dari toko sebesar 991.000. Sedangkan untuk total harga yang saya jual ke lapak itu memang saya mencari keuntungan tersendiri, benefit tersendiri, itu sebesar 1.133.000. Tetapi 1.133.000 ini tidak semata-mata hasil penghasilan saya murni. Ini masih dipotong lagi oleh biaya super seller dan lain sebagainya, itu sebesar Rp44.480. Jadi total harga jual lapak yang saya peroleh di Bukalapak itu 1.088.520 rupiah. Dan ini sebelumnya untuk RAM ini sendiri saya menjual harga pada awal saya itu mengupload harga di Bukalapak itu untuk produk saya ini, saya bandrol dengan harga 305.000. Dan ternyata itu dikenai biaya super seller yang harganya hampir mendekati 10.000, sekitar 7.800. Ya, saya cuma untung 7.000 sih. Akan tetapi itu saya lihat dari beberapa rival yang memang menjual RAM dengan tipe yang sama itu harganya cukup fantastis, di atas saya bahkan. Itu sekitar 320 ribuan ke atas. Jadi saya menjual 305 ini terlalu murah dan akhirnya saya naikkan menjadi 315.000. Saya naikkan 10.000 saja sih ini. Dan saya cukup mendapat untung sih dari ini. Nanti dapat dilihat untuk untungnya. Akan saya visualisasikan langsung ke toko saya. Oke, ini tanpa chat WhatsApp. Ini soalnya ada juga yang pesan melalui WhatsApp. Nah, ini adalah biaya untuk yang melakukan pemesanan melalui WhatsApp, yaitu Nisuta Mouse. Harganya ini dikenakan ongkir 12.000. Soalnya kan dia bukan via lapak, jadi bayar ongkir manual. Jadi total harga jual yang ada di lapak ini bukan lapak sih ya ini. Ini via WhatsApp chat 33.000. Sehingga total harga jual di lapak saya plus WhatsApp chat itu menjadi Rp1.121.520. Ini sudah termasuk dikurangi dengan biaya
super seller dan lain sebagainya tadi. Nah, tadi ini kan ada ketambahan via WhatsApp chat. Jadi saya tuh beli lagi nih produknya di toko itu, saya langsung kepaketkan ke teman saya. Dia beli itu, saya beli jadi total untuk modal yang saya keluarkan itu, modal akhir itu 1.007.000 modal terhadap transaksi yang sudah dilakukan. Jadinya total modal untuk beli produk di toko yang ada di dekat rumah saya itu total 1.007.000. Untuk total penjualan produk lapak sendiri itu saya mencapai 1.121.520 rupiah. Dan keuntungan yang berhasil saya dapatkan itu hanya 114.520 rupiah. Oh iya, ini ada catatan juga, saya menulis ini karena banyak pembeli itu melakukan transaksi rangkap. Jadi satu transaksi itu dia tuh beli banyak barang. Nah, ini nanti akan saya visualisasikan melalui mobile, Bukalapak mobile saya. Nanti ini adalah screenshotnya ya. Totalnya itu memang 1.133.000 ya. Terus dikurangi dengan biaya pengeluaran itu 44.480. Jadi total premit organik saya itu 1.088.520. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu mulai dari bulan Oktober hingga Januari ini. Oke, ini adalah screenshot dashboard lapak saya. Ini juga dashboard barang yang dijual. Ini sama barang yang dijual. Ini juga barang yang dijual. Ya masih segini sih barang yang saya jual. Mungkin kalau ada modal tambahan lagi bakal saya tambah lagi untuk barang baru. Untuk screenshot bukti transaksi beserta nomor resi, ini dapat dilihat untuk resinya itu ada di tengah. Ini kumpulan transaksi hasil penjualan saya. Itu dari pengiriman itu kan ada status transaksinya, sudah selesai, belum selesai, baru dikirim, atau proses. Ini kebetulan sudah selesai semua transaksinya. Ya, dapat dilihat. Kode booking juga ada, nomor resi, status transaksi sudah ada, nomor transaksi juga ada. Oke, ini yang via lapak. Ya, total ada 12 kalau tidak salah. Ini memang anehnya, untuk yang di desktop itu, kalau seandainya yang membeli itu tidak punya lapak, ya kan, dia langsung menampilkan nama pembelinya. Misal itu Mas Saudara Gevan, Wahyu Sapta Arga, sedangkan yang paling bawah itu Utama Shop. Nah, yang paling bawah ini dia itu punya lapak, dan dia itu juga punya akun pembeli. Jadinya yang ditampilkan kalau di desktop, kalau ibaratnya beli barang itu ya nama toko lapaknya yang beli. Tapi kalau nanti dibuka lapak mobile itu nanti yang ditampilkan nama pembelinya gitu. Bedanya di situ. Nah, ini adalah contoh salah satu pembeli yang menggunakan transaksi rangkap, di mana membeli sejumlah produk dalam satu transaksi. Ini untuk screenshot bukti transaksi melalui WhatsApp web. Ini alumni dari SMA saya, SMA 1 Blora. Ini kakak kelas saya, sekarang dia ada di Surabaya, sudah bekerja. Ini dia memesan untuk lumayan banyak, dia memesan soalnya dia sangat butuh. Soalnya di pekerjaan dia itu lebih cenderung ke arah komputer-komputer gitu, kurang tahu saya. Biasanya dia sering beli online, tapi waktu saya buka toko ini dia nyoba sih di Bukalapak. Ini resinya juga saya cantumkan ke teman saya. Ini ya. Itu foto waktu saya ngirim ke kurir JNT. Nah, ini dapat dilihat itu dia ngirim bukti transaksinya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk presentasinya. Dan selanjutnya saya akan memvisualisasikan. Oke, sudah terlihat mungkin ya. Ini adalah lapak saya. Ya, di sini ada pesan. Ini beberapa orang teman-teman saya yang
ngecat saya itu japri. Ini baik yang di luar kota maupun di daerah saya sendiri itu japri. Apalagi di daerah saya tuh COVID-nya ngeri. Zonanya udah kelihatan merah ini. Jadinya apa ya, PSBB-nya cukup ketat ini di daerah saya. Jadi banyak yang ngelakuin transaksi online. Bahkan di rumah saya itu seliweran gitu, apa si cepat, kalau enggak JNT itu seliweran terus kirim paket. Oke, ini adalah contoh dari cacat teman-teman saya. Ini ada juga dari teman saya yang di Kudus. Cukup banyak. Oke, langsung saja ke lapak. Nah, ini saldo. Nanti akan saya terangkan mengenai saldo saya ini. Keluar masuknya uang. Maksudnya dari uang masuk dari transaksi terus keluar ke rekening saya beli beberapa modal untuk penambahan stok barang. Langsung ke lihat lapak. Oke. Nah, ini badge saya dapat badge super seller. Ini cukup apa ya, nguras biaya ini kalau menurut saya. Cukup tinggi, tergantung barang, semakin mahal barang yang dijual, super sellernya yang kena semakin tinggi. Nah, ini ya, apa barang yang saya jual. Cukup banyak ya yang ngulas ini, ada orang asing juga ada. Saya nggak kenal siapa. Itu ada dari teman saya, ada dari apa siswa sekolah itu pesan mouse ini. Oke, ini mulai dari keyboard ya. Ini kalau di toko kurang lebih pelindung keyboard itu 7.000, 6.000, sekitar segitu sih. Saya jual 11.000, saya untung 3.000. Lumayan. Malah potong lagi itu, kena 1.000, jadi saya untung cuma 2.000, 1.000. Gak apa-apa lah. Ini ya, ini ulasan pembeli. Ini kurang tahu ini. Orang Jogja. Ini alamatnya, soalnya saya kirimnya kemarin di Jogja. Pengiriman dari yang tertera di proses pengiriman itu, kode booking dan lain sebagainya. Oke, terus ini ada lagi, ini OTG. Ini cukup banyak sih yang gunain ya OTG ini, keperluan sekolah terutama, flash disk, ngirim tugas kan, konsep ke HP. Ini oke, ini beberapa ulasan. Sip. Selanjutnya ini mouse. Lumayan ini, 2 terjual. Ya, ini ada ulasannya juga. Ini untuk gaming mousepad. Ini kemarin ada apa kakak kelas alumni saya itu butuh banget ini, nggak tahu ya, mungkin rusak atau gimana. Dia tuh ngecat, saya suruh langsung aja gas pesan, udah langsung pesan. Ini oke, ini untuk rem. Ini untuk rem ini dari apa ya, karyawan ya, kurang tahu saya pekerjaannya apa, itu pesen. Ini teman organisasi tapi dia sekarang tinggal di Gresik, di Surabaya. Dia asli orang Blora tapi sekarang udah kerja di Surabaya. Dan teman organisasi ini dia kebetulan juga butuh sih untuk rem. Dia tuh japri saya, malah setelah saya nulis status di WA itu, dia japrinya nggak di WA tapi langsung di lapak. Mas Ari. Nah, ini Mas Ari. Ini
Dia pesan RAM, ini untuk kebutuhannya dia untuk upgrade laptopnya katanya, kurang tahu itu apa. Pesan, dia langsung beli 2 keping, jadi kurang tahu ya, dia belinya itu senggang-senggang gitu. Terus ini untuk silikon, ini kebetulan kemarin ada yang japri saya chat di WA, itu dia lagi butuh untuk silikon casing handphone. Kebetulan dari grup juga, dari grup apa peduli itu tadi, itu dia tanya itu, Mar, jual untuk casing handphone nggak, silikon softcase, kalau nggak nanti aku langsung pesen ke Bukalapakmu. Ya udah, langsung aku kontak aja, langsung aku siapin barangnya. Gini nih ya, pelan-pelan sesuai dengan analisa pasar dan strategi pasar tadi, itu harus memperhatiin kebutuhan pembeli atau customer, dia tuh butuhnya apa. Oke, ini untuk keyboard hanya satu. Ini juga orang Blora, kurang kenal sih ya di organisasi saya itu, soalnya bukan orang kota Blora sih, ini orang di daerah pinggir Blora. Juga pesan, cukup menguntungkan sih saya itu promosi di WhatsApp dibandingkan di Instagram. Cuma kalau di Instagram itu cuma dilirik-lirik aja tapi nggak dibeli. Ini juga laku satu. Ini untuk flash disk. Nah, ini untuk flash disk juga baru satu. Ini belum laku itu yang headset JDHX 1. Ini untuk mouse laku 2 ini, tapi yang satu ada di lapak, yang satu itu ada di WhatsApp. Nah, ini yang beli kelihatannya punya lapak ini. Juga orang Blora, ini orang organisasi, ini yang apa ya, panitia gitulah ibaratnya. Dia tertarik sih, kebetulan butuh mouse, jadi dia itu langsung japri ke saya lewat Bukalapak, ini langsung dipesan gitu. Karena lebih untuk barang seperti itu, langsung ke transaksi. Selesai, ada 12. Coba dilihat ini transaksinya cukup banyak. Oke, mulai dari yang pertama. Ya, ini untuk biaya superseller lumayan ini ya, untuk biaya layanan terutama. Ini saya kena pemasukan premi cuma 29.000 dari total biaya ini. Kebetulan yang banyak pesen nih teman-teman saya. Terus ini ada lagi, ini ya teman saya, satu organisasi tapi dia udah di luar kota ini, di Gresik. Satunya itu dia itu entah kenapa ya, yang satunya itu alamatnya beda, saya kirim di, mungkin di temennya cewek atau siapanya kurang tahu. Dan yang ini saya kirimnya langsung ke tempatnya, mintanya langsung ke tempatnya, yang sebelumnya enggak.
Nah, ini juga cukup tinggi ya. 7.000, biaya layanannya 12.000, cashback 4.000, pemasukan premi segini. Lumayan. Ini untuk toko Adamukti. Dia tuh ini yang saya bilang ini jualan madu juga, ini waktu saya cek langsung ke tokonya. Ini Mas, siapa ini, Mas Budi. Ya saya katakan ini di pinggiran Blora ini. Doplang Jati itu enggak di kotanya, di pinggir Blora itu. Jauh dari kota bahkan. Apa-apa pesan online gitu. Enggak tahu kok dia pesannya 2 transaksi. Ini juga ini kakak alumni saya. Dia sekarang di Surabaya. Ini lumayan ini ya, super sellernya. Oke. Ini nggak tahu ini siapa. Ini juga. Ini ya. Ini transaksi rangkap ini rata-rata. Ini sama. Ini teman saya tadi, dia pesan lagi. Ini pesanan pertama ini. Ini kan dia ke siapa nih, nggak tahu teman saya kayaknya mungkin. Ini mungkin dia lagi nggak di Gresik, di Surabaya, jadi dititipkan ke temannya. Terus ini juga kakak alumni. Ini kebetulan dia pulang di Blora. Terus dia pesan. Kan sekarang dia di Jogja ini. Nggak salah kakak alumni. Sama. Ya kurang lebih transaksi seperti itu. Dan selanjutnya untuk biaya, untuk daftar barang. Nah, ini ada yang tinggal satu stoknya, soalnya banyak yang beli. Ini kebetulan saya beli lagi nih kemarin. Waktu ada premit masuk, saya ambil ke rekening, terus saya beli lagi untuk stoknya. Nah, ini dapat dilihat, dilihat. Ya kan, ini dilihat. Itu setelah saya promosi lewat Instagram, itu cukup banyak yang langsung mengunjungi lapak saya. Soalnya, linknya itu saya share di Instagram. Lupa saya jadikan sorotan. Ini dilihat 12 kali. Ini hasil sampai 17. Ini malah 21. Ini 26. Wah, cukup banyak. Ini yang baru saya tambahkan seperti yang saya bicarakan tadi itu OTG, mousepad, OTG ini, pelindung keyboard, mouse, silikon. Tinggal satu-satu ini banyak yang beli kemarin. Oke, sekarang ke dompet ya. Ini dompet saya. Nah, itu dana buka dompet. Ini jadi saya setelah uang masuk ke buka dompet, itu dapat saya cairkan uangnya. Nah, ini proses pencairannya. Ini saya cairkan ke bank saya sendiri, Bank Muamalat. Banyak sekali nih. Ada juga cashback via super seller. Jadi saya tuh tiap berapa minggu atau berapa bulan tuh kena cash untuk super sellernya ini. Ya udah motong lewat transaksi, juga motong lewat dompet. Ini ada. Cukup banyak. Oh. Hmm. Cukup ya. Ya ini untuk tagihan. Ini mungkin untuk promote bus. Nah, cukup ini ngeri nih, 2.500. Ya kurang lebih kayak gitu sih Bukalapak itu. Oke, sekarang saya ingin melihatkan untuk pendapatan saya dari transaksi ini.
transaksi ya. Saya akan bukakan ke visor saya. Ini saya konekkan ke HP dulu. Kebetulan ada konek. Oke, silahkan ditunggu. Belum muncul ya. Oke, visornya sudah muncul. Di sini saya akan menunjukkan mengenai, nah ini HP saya sudah tersambung. Saya view. Oke, sudah connect. Sip. Oke, di sini saya akan menunjukkan ke akun Bukalapak saya langsung. Oke, ini adalah akun Bukalapak saya. Ini saldonya sama ya, 13. Ini pelapak. Nah, di sini itu enaknya itu dia kalau di Bukalapak Mobile itu dapat menampilkan pendapatan yang diperoleh. Kalau di Bukalapak sini itu transaksinya harus download. Nah, ini kenapa total premitnya masih 0? Ini karena dimulai dari 5 Januari sampai 11 Januari. Sedangkan saya transaksi di tanggal ini sampai ini itu kosong, nggak ada transaksi masuk. Jadi untuk mengubahnya caranya itu gini. Berdasarkan bulan, awal saya gabung bulan Oktober hingga bulan Januari. Terapkan lalu simpan. Nah, ini adalah total yang sudah premit dari saya. Ini dapat dilihat detail pemasukannya. Ini total transaksi organik tanpa dikenai oleh pengeluaran lain-lain itu sebesar 1.133.000. Pengeluarannya ini berupa biaya super seller, ongkir, dan asuransi. Jadi total biaya yang saya dapat dari lapak itu 1.088.520.000. Sama seperti yang sudah saya bicarakan tadi di PPT. Untuk blok premit ini kosong karena nggak ada transaksi. Dapat dilihat untuk transaksi juga. Ini banyak, ini lebih lengkap ini kalau di mobile. Tambah barang bisa di sini. Ini untuk transaksi penjualan. Nah, bedanya tadi seperti yang saya katakan itu kalau di sini itu langsung menuju ke nama pembelinya, bukan ke tokonya. Meskipun yang beli itu punya toko. Gitu. Misalkan ini Budi Santosa. Dapat dilihat di sini. Ini dia beli 13. Nomor 20. Ini. Sama ya nomor transaksinya, saya buka. Oke, apalagi visornya. Nah, dia beli mouse sama pelindung keyboard laptop. Sama kan di sini? Satu barang. Ya super sellernya 69.225. Dapat dilihat di sini. 69.225. Budi Santo atas nama Budi Santosa sama. Dari pengiriman penerima Budi Santosa, Dukuh Trembes, Jati Blora. Nah, ini kalau di mobile itu langsung terlihat status pengirimannya itu seperti apa. Nah, itu keunggulannya kalau di Bukalapak Mobile. Seperti itu. Ini sama. Ini juga. Ini kan yang apa ini rasinya coba saya lihat. 203.50.855. Ini. Nah,
Ini dia. Dapat dilihat ini. Dia membeli 3 barang sama. Tapi di sana kan tulisannya airplane, tapi di sini tulisannya Bu Adisti ya. Nah, itu bedanya untuk Bukalapak mobile dan desktop. Ini pendapatannya pemasukan premi. Nah, sama. Alamat sama. Nah, kurang lebih seperti itu yang dapat saya. Juga sama. Nah, kurang lebih itu seperti itu untuk lapak yang saya sampaikan, lapak penjualan online saya mengenai aksesoris komputer dan handphone, komponen komputer juga, serta komponen-komponen handphone yang saya jual di Bukalapak ini. Mungkin itu saja yang mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas akhir e-commerce pada penjualan online. Selebihnya jika saya menyampaikan ini ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.